Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi analisis data. Yang A, jenis data. Data merupakan bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah datum. Sehingga bila data kita banyak, tidak perlu menyebutkan data-data, cukup mengucapkan data saja. Data jamak yaitu suatu materi kumpulan fakta yang dipakai untuk kepentingan suatu analisis, diskusi, presentasi ilmiah atau tes statistik. Jenis data menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua. Yang A, data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang dipelajari. Yang B, data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Selanjutnya, data menurut sumbernya. Pertama, data internal, data yang dikumpulkan dari pihak internal atau kalangan sendiri, seperti data rekam medis, data dokter atau perawat. Dua, data eksternal, data yang diperoleh dari pihak luar kalangan peneliti, serta menggambarkan situasi kondisi yang ada di luar organisasi. Yang selanjutnya, jenis data menurut cara memperolehnya. Pertama, data primer, data utama, data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Dua, data sekunder, data kedua atau penunjang, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak lain. Semisal data hasil penelitian pihak lain digunakan untuk data penelitian, data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya, data berdasarkan waktu pengumpulan data. Pertama, data cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu atau pengumpulan dilakukan dalam waktu bersamaan. Dua, data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Yang ke B, itu tentang pengorganisasian data. Pengorganisasian data merupakan pengelompokan data dalam penyajian dan pengorganisasian data. Data dapat disajikan melalui tabel ataupun grafik. Pengorganisasian data dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengorganisasian secara tradisional. Pengorganisasian secara tradisional, data disimpan secara terpisah di mana data tidak ada pada satu pusat. Yang kedua, pengorganisasian secara modern. Pengorganisasian secara modern dilakukan dengan penggunaan database atau basis data di mana data akan disimpan pada penyimpanan suatu pusat data tertentu. Selanjutnya, yang C, prosedur analisis data. Prosedur analisis data dilakukan melalui tahapan. Pertama, asumsi taraf nyata dalam penelitian adalah sebesar 5%. Yang selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan kriteria penilaian validitas dan reliabilitas. Adapun langkah dalam prosedur analisis data pertama yaitu tahap pengumpulan data. Tahap yang pertama adalah pengumpulan data. Biasanya data yang didapatkan berasal dari sampel yang dikumpulkan bisa melalui wawancara, observasi, angket, hingga studi dokumen yang akan diteliti. Dua, tahap editing. Pada tahap editing biasanya akan melakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. Tiga, tahap coding. Pada tahap inilah bukan proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. 4. Tahap tabulasi. Melakukan kegiatan mencatat atau melakukan penginputan data dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. 5. Tahap pengujian. Pada tahap ini akan diuji kualitas, yaitu menguji validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. 6. Tahap mendeskripsikan data. Tahap prosedur data selanjutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, biasanya berbentuk diagram dengan tujuan memahami karakteristik data sampel penelitian. 7. Tahap pengujian hipotesis.
Tahap ini merupakan tahapan pengujian terhadap proporsi apakah ditolak atau bisa diterima dan memiliki makna atau tidak. Atas dasar hipotesis inilah nantinya keputusan akan dibuat. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.